Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Dwi Gobudi. Pada kali ini akan menjelaskan materi ketiga, yaitu staffing dalam mata kuliah psikologi industri. Menurut Ken Blanchard, langkah pertama dalam memperoleh orang yang bersedia bekerja keras untuk menciptakan pelanggan-pelanggan fanatik adalah merekrut dan menggaji orang yang tepat untuk Anda. Dalam materi staffing dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada perencanaan SDM, lalu ada rekrutmen, seleksi, manajemen retensi, dan yang terakhir poin-poin utama atau rangkuman. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu staffing? Staffing di dalam organisasi berkaitan dengan memperoleh orang yang tepat dalam jumlah yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk mencapai hasil organisasi. Staffing adalah proses yang kompleks dan multifaset yang mempengaruhi semua wilayah organisasi, tetapi secara khusus penting bagi efektivitas organisasi. Dengan demikian, dalam proses staffing, organisasi berupaya menarik, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja dengan karakteristik yang sesuai untuk mencapai misi, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Staffing meliputi rekrutmen, hiring atau mempekerjakan, dan retensi, serta sangat dipengaruhi oleh banyak hukum dan kondisi eksternal yang berdampak langsung terhadap proses memperkerjakan di dalam organisasi. Strategi staffing bermula dari misi, lalu rencana strategis, sasaran, dan tujuan organisasi yang pada gilirannya mempengaruhi usaha-usaha perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, tersedia jenis tenaga yang tepat, pada saat yang tepat, pada posisi atau tempat yang tepat, dan melakukan pekerjaan dengan tepat. Perencanaan SDM secara sistematis meramalkan persediaan dan tuntutan tenaga kerja dengan mengestimasikan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, dapat melakukan perencanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan perencanaan karir dan aktivitas lain yang lebih baik. Idealnya, suatu organisasi seharusnya mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui perencanaan. Lalu ada manfaat perencanaan SDM. Menurut Weather dan Davis dan Sedar Mayanti, SDM memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM, menyelaraskan aktivitas SDM dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien, mencapai penghematan dalam memperkerjakan karyawan baru, lalu memperluas basis informasi MSDM untuk membantu aktivitas MSDM yang lain dan unit organisasi yang lain. Lalu ada melakukan permintaan pada dasar pasar tenaga kerja lokal dengan sukses. Lalu mengkoordinasikan program MSDM seperti rencana aksi afirmatif dan kebutuhan perekrutan. Yang terakhir, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Dan ada proses PSDM. Proses PSDM terdiri atas yang pertama, perkiraan. Manajer SDM harus berusaha memastikan persediaan dan permintaan atas berbagai jenis SDM. Tujuan utamanya adalah memprediksi wilayah-wilayah di dalam organisasi di mana kemungkinan terjadinya kekurangan atau surplus tenaga kerja. Lalu ada menentukan persediaan tenaga kerja. Perhatian berikutnya setelah Departemen SDM memproyeksikan tenaga kerja masa depan adalah dengan mengisi lowongan yang diproyeksikan itu. Sumber persediaan tenaga kerja dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Poin C, menentukan kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Organisasi harus mengestimasikan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Dan D, penetapan sasaran dan rencana strategis. Perencanaan SDM harus berjalan dengan rencana strategis organisasi. Poin E, ada implementasi dan evaluasi program. Memastikan bahwa individu tertentu
bertanggung jawab mencapai sasaran yang ditetapkan dan memiliki wewenang serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran itu. Memiliki laporan kemajuan reguler mengenai implementasi agar pasti bahwa semua program berjalan sesuai dengan proyeksi. Lalu ada poin C, rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah memikat calon kerja yang qualified. Peranan rekrutmen adalah membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi pada saat dibutuhkan. Ada 3 sumber-sumber rekrutmen. Ada rekrutmen internal, rekrutmen eksternal, dan non-tradisional. Yang pertama ada rekrutmen internal. Dapat melalui karyawan yang ada atau job posting atau karyawan sebelumnya dan rujukan dari karyawan yang ada. Lalu ada rekrutmen eksternal dengan cara iklan cetak, iklan internet dan situs karir, agen tenaga kerja, agen pembantu, tenaga kerja temporer, rekrutmen perguruan tinggi, rekrutmen peristiwa khusus, ada magang dan pelanggan. Dan ada rekrutmen non-tradisional. Pool tenaga kerja non-tradisional cukup bermanfaat, namun tenaga kerja dari kelompok ini kurang pengalaman, pendidikan, dan mungkin kurang keterampilan sosial. Yang ketiga ada alternatif terhadap rekrutmen. Yang pertama ada mereorganisasi pekerjaan. Lalu ada memanfaatkan lembur, mekanisasi pekerjaan, lalu mengenalkan jam kerja fleksibel. Yang kelima membuat kerja paruh waktu. 6 mensubkontrakan pekerjaan. Yang ketujuh menggunakan mahasiswa yang praktik kerja lapangan, yang mungkin pada saat ini saya dan teman-teman sedang melaksanakan praktik kerja lapangan. Lalu ada poin D. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu organisasi itu mencapai sasarannya. Sumber daya apapun yang dimiliki organisasi tanpa SDM yang memiliki kompetensi profesional seperti memiliki knowledge, pengetahuan, skill, attitude, dan integrity, dan pemimpin yang efektif tidak akan bisa dimobilisasi secara optimal. Yang kedua ada metode seleksi. Ada beberapa metode seleksi yang lazim digunakan. Yang pertama ada wawancara, lalu ada rekomendasi dan referensi, yang ketiga dan terakhir adalah tes seleksi. Lalu ada poin E, manajemen retensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pegawai. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu penentu produktivitas kerja maupun produktivitas organisasi. Lalu ada engagement pegawai. Pegawai yang engage juga lebih bahagia dengan organisasi dan kurang berminat meninggalkan organisasi dan lebih cenderung menceritakan kepada orang lain cerita positif tentang organisasi. Yang ketiga ada dukungan organisasi terhadap pegawai. Pegawai yang mempersepsi organisasinya bersifat mendukung atau suportif ketika penghargaan dianggap adil, dan ketika pegawai memiliki suara dalam keputusan, dan ketika memandang penyelia atau supervisornya suportif. Yang keempat ada program pelatihan dan pengembangan. Organisasi dengan kesempatan dan program pelatihan yang luar biasa sering menjadikan perusahaannya masuk ke dalam daftar penghargaan. Lalu ada pengembangan karir. Pengembangan karir sangat penting baik bagi individu maupun organisasi karena dapat meningkatkan kepuasan karir pegawai dan efektivitas organisasi. Dan poin terakhir ada poin-poin utama. Pertama ada staffing. Staffing adalah proses yang kompleks dan multifaset yang mempengaruhi semua wilayah organisasi tetapi secara khusus penting bagi efektivitas organisasi. Yang kedua ada perencanaan SDM, merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, tersedia jenis tenaga kerja yang tepat,
pada saat yang tepat, pada posisi atau tempat yang tepat, dan melakukan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga ada perencanaan SDM memiliki beberapa manfaat, antara lain memperbaiki penggunaan SDM, menyelaraskan aktivitas SDM dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien, mencapai penghematan dan mempekerjakan karyawan baru dan lain-lain. Yang keempat ada proses PSDM, terdiri atas perkiraan, penetapan tujuan dan perencanaan strategis, serta implementasi dan evaluasi program. Yang kelima ada tujuan rekrutmen, adalah memikat calon kerja yang qualified. Peran rekrutmen adalah membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi pada saat dibutuhkan. Keenam ada banyak sumber rekrutmen yang tersedia untuk organisasi. Yang paling umum dari sumber-sumber itu adalah rekrutmen internal, rekrutmen eksternal, dan rekrutmen non-tradisional. Merekrut karyawan baru mungkin tugas yang sudah jelas, tetapi tidak selalu merupakan solusi yang terbaik terhadap masalah itu. Beberapa alternatif bisa dilakukan seperti mereorganisasi pekerjaan, memanfaatkan lembur, mekanisasi pekerjaan, dan lain-lain. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu organisasi itu mencapai sasarannya. Lalu ada metode seleksi yang lazim digunakan ialah wawancara, rekomendasi, dan referensi, dan tes seleksi. Lalu ada hubungan langsung antara tingkat retensi karyawan dengan pertumbuhan penjualan, keputusan dan retensi pekerjaan terkait dengan kinerja organisasi. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi retensi pegawai diantaranya kepuasan kerja, engagement pegawai, dukungan organisasi, program pelatihan dan pengembangan karir. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa hubungi di email saya atau di media sosial saya yang sudah tertera di layar. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.